Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YouTubeku, channel kesayangan aku dan kalian semua. Jadi guys, di video kali ini aku mau share pengalaman serta pembelajaran yang luar biasa, insya Allah bermanfaat. Jadi ini ceritanya tuh tentang penipu kena tipu balik. Wah, ini ceritanya tuh sangat menarik dan pastikan kalian tonton sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, cerita awalnya itu dari sini guys. Aku kan pas buka Facebook itu, aku lihat permintaan pesan nih, karena nggak temenan kan di Facebook, jadinya disaring. Nah, pas aku buka itu, dia langsung nanya, kamu lagi butuh kerja ya? Kamu bisa komputer nggak? Nah, aku jawab, iya. Nah, terus dia nanya-nanya langsung, akhirnya dia langsung to the point aja. Dia bilangnya gini, saya kerja di Bank Mandiri, di kantor butuh teller. Mana nomor kamu, nanti saya hubungi. Nah, aku kasih nomor itu dan malamnya itu langsung dia hubungin. Nah, jadi kenapa aku kasih nomor, karena aku juga penasaran sama orang ini guys. Kok ada gitu, aku masih bingung, kok ada orang yang tiba-tiba nawarin kayak gini. Kok aku baru tahu ada orang kayak gini gitu. Oh my god, ini kayak film kesukaan ponakanku deh. Oke, lanjut guys, ini dia nama Facebooknya dan Masya Allah banget. Nah, kenapa dia pakai foto profil Krisna? Katanya sih banyak mantan-mantannya yang sering nge-inbox yang macem-macem, sehingga itu yang membuat dia gagal nikah. Nggak logis. Nah, kita lanjut guys, ini dia nomor ponselnya, nomor WA-nya, nomor yang dia pakai buat nelpon aku berkali-kali. Dan bisa kalian simpan atau kerjain ya, ini namanya Putra. Ini namanya. Oke, lanjut, malamnya itu dia langsung nelpon dan dia menjelaskan dari awal hingga akhir, intinya tidak ada ruang sedikit pun untuk saya ngomong. Dia basa-basi dan segala macam, hingga dari cara dia ngomong sudah bisa kita prediksikan itu niatnya udah nggak baik gitu guys. Dan aku sempat percaya karena dia bilang gini, anggap aja ini rezekimu karena kamu rajin sholat, rajin berdoa. Coba dia bawa-bawa doa, dia bawa sholat guys, ya Allah emosi, ampun. Nah, setelah via telepon, dia lanjut ke WA untuk meyakinkan saya lagi. Jadi kejadian ini tuh pada malam minggu kemarin guys. Motifnya gini, dia itu suka menolong orang yang sedang mencari pekerjaan, khususnya orang yang tidak mampu dalam kurung miskin gitu. Dan dia itu adalah seorang pimpinan di Bank Mandiri, sudah 8 tahun dia kerja di sana katanya. Sedangkan kalau kita jadi pimpinan di bank itu minimal 20 tahun. Kalau saya searching di Google. Nah, kemudian pas nelpon lagi kedua kalinya itu, dia bilang dia adalah seorang manajer di bank tersebut katanya. Dan katanya sih sudah banyak juga yang menyesal karena ada beberapa orang yang tidak mempercayainya kayak gitu. Nah, tidak hanya sampai sini saja. Besoknya hari Minggu itu dia ngajak bertemu di depan Transmart untuk aku nyerahin berkas lamaran tersebut. Dan karena aku ngasih tahu dia bahwa ijazahku belum keluar, akhirnya dia ngomong seperti ini. Aku akan memastikan adik kerja di bank tersebut, tetapi harus ada tanda terima kasihnya. Ini mah udah kita tahu kan maksudnya apa. Dan sebelum ke poinnya itu, dia ngasih penjelasan sedetail mungkin bagaimana supaya aku benar-benar percaya. Dan lucunya guys, dia ngomong berapapun ikhlasnya, berapapun semampunya dah. Nah, aku bilang, aku mampunya cuma 20.000. Lucu banget kan?
By the way, aku ikutin permainannya sampai selesai, tapi di sini tuh aku udah tahu kalau dia niatnya itu udah nggak baik, karena aku udah chat admin locker, aku udah chat orang terdekat dan juga orang yang bersangkutan di bank tersebut. Dan informasi untuk teman-teman, tidak ada perusahaan yang meminta pungutan biaya sepeser pun ya. Jadi kalau ada orang yang menelpon seperti ini menawarkan pekerjaan, itu kalian harus pikir-pikir dan lebih dipikirkan lagi supaya nanti tidak salah, berkasnya tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut guys, karena dia itu maunya ketemu jam 10 pagi dan dia udah nunggu 1 jam lebih. Akhirnya dia nelpon dan minta bukti kalau aku benar-benar nganterin dia lamaran tersebut. Nah, dia nelpon tapi aku belum berani angkat karena dia taunya kan aku lagi di jalan. Tapi aku belum dapat ide gimana caranya supaya kelihatan kayak di jalan. Dan kalian tahu ini yang aku lakukan guys. Sumpah lucu banget guys. Ini aku sampai minjem ini apa, kipas angin, karena kan ditelepon terus biar ditaunya lagi di jalan gitu kan, pura-pura bannya pecah gitu. Aku sampai lari-lari minjem ini cuman buat kayak angin-angin gitu di jalan. Aduh, akhirnya. Nah, karena aku bohongin dia kalau ban motor pecah dan gak bisa nganterin pagi itu, akhirnya dia minta dianterin jam 12. Nah, dia tuh udah nunggu lama di depan epicentrum. Terus aku tawarin, gimana kalau di dalam epicentrum aja ya sambil jalan-jalan gitu. Nah, di sini tuh udah mulai kesel banget dia, terus guys. Si Krisna ini nyolot kan, kamu mau alasan apa lagi? Nah, gua bilang, sorry ya, aku tuh udah dapat kerjaan dan gak ada tuh perusahaan BUMN yang minta pungutan biaya. Apalagi Pak Putra, gak ada tuh yang namanya Putra, apalagi jadi pimpinan, apalagi jadi manajer. Oh my god, teman gua kerja di Nah, dari sini dia langsung blokir aku, dia blokir Facebook. Tapi dia buka lagi blokirannya guys, karena dia tuh masih kangen kali ya sama aku. Dan endingnya itu gua sok-sokan jadi ustazah gitu guys, ngingetin dia lah. Wow. Terus dia tuh marah banget guys, karena aku bilang, yah kena deh, kena prank. Kalau mau nipu atau jebak orang itu belajar lagi yang lebih rajin ya Pak ya. Dan juga untuk membuat orang supaya lebih cepat percaya, mungkin lebih ditingkatkan lagi tuh caranya. Terus dia ngancam mau lapor karena sudah mencemarkan nama baik. Loh, aku ancam balik dong karena sudah mencemarkan nama perusahaan. Akhirnya si Krisna kabur dan tak muncul kembali. Selesai. Jadi guys, mohon berhati-hati sekali ya kalau kalian terima telepon dari orang yang tidak dikenal dan ditawarkan sebuah pekerjaan atau sejenisnya. Well guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Dan semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk kedepannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.